Mereka pikir bisa membuangku dari rumahku sendiri. Suamiku, anakku, dan sahabatku bersekongkol mengusirku. Hatiku hancur saat putriku memilih wanita lain. Aku pergi diam-diam. Kini, nikmatilah hidup tanpa uangku. Ratusan panggilan tak terjawab di ponselku hanyalah awal kehancuran bagi mereka semua. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Suasana malam itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Rina baru saja memarkir mobilnya di halaman rumah mewah 2 lantai yang ia beli 5 tahun lalu dengan hasil keringatnya sendiri. Hujan turun rintik-rintik, menambah kesan suram pada malam yang seharusnya tenang itu. Tubuhnya terasa remuk redam setelah seharian mengurus negosiasi bisnis yang alot di kantor. Ia hanya ingin segera mandi air hangat, makan malam, dan istirahat. Namun, saat ia membuka pintu depan, ia merasakan firasat yang tidak enak. Lampu ruang tamu menyala terang benderang, tidak seperti biasanya yang dibiarkan redup untuk menghemat energi. Rina melangkah masuk perlahan. Suara tawa terdengar dari arah ruang tengah. Ia mengenali suara-suara itu. Ada suara bariton suaminya, Dito. Ada suara cempreng putrinya, Lala. Dan ada satu suara lagi yang sangat ia kenal, suara Jenny, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Rina mengerutkan kening. Ia tidak ingat ada rencana makan malam bersama atau kumpul-kumpul hari ini. Ia terus berjalan mendekat ke ruang tengah. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Di sana, di sofa kulit Italia yang ia pesan khusus dari luar negeri, mereka semua berkumpul. Dito duduk santai sambil menyesap kopi. Mertuanya, Ibu Sinta, duduk di kursi goyang sambil tersenyum lebar. Lala, putri sematawayangnya yang baru berusia 17 tahun, duduk di karpet sambil memijat kaki Jenny. Jenny duduk di posisi yang biasanya ditempati Rina, tersenyum penuh kemenangan layaknya ratu di istana itu. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang sempurna, seolah-olah Rina tidak pernah ada atau tidak dibutuhkan di sana. Ada apa ini? Tanya Rina curiga. Suaranya memecah tawa mereka. Seketika hening menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya. Namun tidak ada tatapan hangat atau rindu di sana. Hanya ada tatapan dingin, meremehkan, dan penuh permusuhan. Jenny yang pertama kali bereaksi. Ia tidak bangkit dari duduknya, malah semakin menyamankan posisinya di sofa. Ia menatap Rina dengan senyum miring yang menyebalkan. Dito meletakkan cangkir kopinya dengan kasar di atas meja kaca. Ia menatap istrinya itu dengan tatapan malas. Ibu Sinta hanya mendengus pelan sambil memalingkan wajah. Lala, anak yang ia lahirkan dengan pertaruhan nyawa dan ia besarkan dengan segala kemewahan, berdiri. Ia menatap ibunya sendiri dengan tatapan tajam yang asing. Tidak ada rasa hormat sedikit pun di mata remaja itu. Bunda, duduk, kata putrinya ketus. Nada bicaranya memerintah, seolah Rina adalah bawahan atau orang asing yang mengganggu. Rina masih berdiri mematung. Tas kerjanya terasa berat di bahu, namun hatinya terasa jauh lebih berat. Ia mencoba mencerna situasi ini. Mengapa sahabatnya ada di sini dan diperlakukan seperti ratu? Mengapa keluarganya menatapnya seperti musuh? Aku tanya, ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul tanpa memberi kabar? Dan Jenny, kenapa kamu ada di sini malam-malam begini? Rina mengulang pertanyaannya dengan nada yang lebih tegas, berusaha menutupi getaran di suaranya. Dito tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Kamu ini selalu saja banyak tanya. Rina, pulang kerja itu harusnya tenang, bukan malah menginterogasi orang. Duduklah, Rina. Kami perlu bicara hal penting. Sambung Jenny dengan nada sok akrab yang dibuat-buat. Ini demi kebaikan kita semua, terutama demi Lala dan Dito. Rina merasakan darahnya mulai mendidih. Kebaikan semua? Sejak kapan Jenny punya hak bicara soal kebaikan keluarganya? Rina tidak duduk. Ia tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia adalah pemilik rumah ini, pemilik kehidupan ini. Lala melangkah maju mendekati Rina.
Wajahnya yang cantik namun angkuh itu menengadah menantang. Bunda harus terima nasib. Bunda nggak punya kuasa lagi di sini. Tante Jenny lebih cocok jadi ibu kami sekarang. Dia lebih pengertian, lebih asik, dan gak sibuk kerja terus kayak Bunda. Kami capek punya ibu yang cuma peduli sama uang. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tepat di jantung Rina. Ia terhuyung sedikit ke belakang. Matanya memanas. Ia bekerja keras banting tulang demi siapa? Demi mereka. Demi Dito yang gajinya hanya cukup untuk bensin mobilnya sendiri. Demi Lala yang minta sekolah internasional, tas bermerek, dan liburan ke luar negeri setiap tahun. Demi Ibu Sinta yang biaya obat dan perawatan kecantikannya tidak sedikit. Dan sekarang, mereka bilang ia cuma peduli uang? Apa maksud kamu, Lala? Bunda kerja buat kalian. Semua yang kalian pakai, rumah ini, mobil, makanan, itu semua hasil kerja Bunda. Suara Rina bergetar menahan amarah dan tangis. Ibu Sinta tiba-tiba bersuara lantang. Halah, jangan ungkit-ungkit harta terus. Itu kewajiban kamu sebagai istri dan ibu. Kamu itu nggak becus urus suami. Dito butuh istri yang bisa melayani di rumah, yang lembut, bukan wanita karir ambisius yang pulang malam terus. Jenny ini jauh lebih baik dari kamu. Dia jago masak, dia perhatian sama saya, dia sayang sama Lala. Rina menatap mertuanya tak percaya. Selama ini ia membiayai operasi lutut Ibu Sinta, membelikan perhiasan emas, memberangkatkan umroh. Inikah balasannya? Dito berdiri dan merangkul pinggang Jenny dengan santai di depan mata Rina. Sudahlah, Rin. Kita realistis saja. Aku dan Jenny sudah saling nyaman. Lala juga setuju. Kamu mending mundur saja. Kamu bisa pergi dari sini. Biar Jenny yang urus rumah tangga ini. Jenny tertawa kecil sambil menyandarkan kepala di bahu Dito. Maaf ya, Rin. Namanya juga cinta. Nggak bisa dipaksa. Kamu kan wanita mandiri. Pasti bisa hidup sendiri. Biar aku yang jaga Dito dan Lala. Mereka butuh kehangatan. Bukan cuma uang transferan. Rina mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik itu sedikit membantunya tetap sadar. Ternyata mereka sekongkol. Sahabat yang ia percayai, suami yang ia cintai, anak yang ia banggakan, dan mertua yang ia hormati. Semuanya menusuknya dari belakang secara bersamaan. Mereka sudah merencanakan ini. Sidang dadakan ini bukan untuk diskusi, tapi untuk eksekusi. Mereka ingin menendangnya keluar dari kehidupannya sendiri. Jadi kalian mau aku pergi? Tanya Rina lirih. Ya, Bunda pergi aja. Seru Lala tanpa ragu. Biar Tante Jenny tinggal di sini. Tante Jenny janji mau nemenin aku belanja besok. Nggak kayak Bunda yang sibuk rapat melulu. Dengar itu kan, Rin? Kata Dito dengan senyum mengejek. Anakmu sendiri yang minta. Sebagai ibu yang baik, harusnya kamu turuti keinginan anak. Pergilah. Bawa barang-barangmu yang penting saja. Sisanya tinggalin di sini. Mereka semua menatap Rina dengan tatapan mengusir. Mereka pikir Rina akan menangis, memohon, bersujud di kaki Dito agar tidak diceraikan. Mereka pikir Rina akan histeris dan memohon belas kasihan pada Lala. Rina menarik napas panjang. Ia menelan semua rasa sakit itu bulat-bulat. Ia menatap wajah mereka satu persatu. Merekam ekspresi sombong dan tidak tahu diri itu ke dalam ingatannya. Rina tidak menjawab. Ia tidak menangis di depan mereka. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu. Ia hanya mengangguk pelan, sekali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berbalik badan. Loh, mau kemana? Nggak pamit? Sindir Jenny diiringi tawa kecil. Biarin aja, paling mau nangis di mobil. Sahut Lala acuh tak acuh. Rina terus berjalan menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan langsung disambut hujan yang kini turun semakin deras. Ia tidak peduli air hujan membasahi blazer mahalnya. Ia tidak peduli rambutnya yang sudah di-blow rapi menjadi lepek. Ia berjalan menembus hujan menuju mobilnya yang masih terparkir di halaman. Hatinya beku. Rasa sedihnya sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan berbahaya.
Ia masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan keras, dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, ia melihat samar-samar bayangan mereka di jendela ruang tamu. Mereka mungkin sedang tertawa merayakan kemenangan mereka. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir Rina adalah wanita lemah yang bisa dibuang setelah habis manisnya. Rina menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat meninggalkan pekarangan rumah mewah itu. Rumah yang ia bangun dengan impian membahagiakan keluarga. Kini, rumah itu hanyalah bangunan kosong berisi para parasit. Air mata Rina akhirnya tumpah saat mobil sudah melaju di jalan raya. Namun, itu bukan air mata kesedihan semata. Itu adalah air mata kemarahan. Mereka lupa satu hal penting. Sangat penting. Mereka lupa siapa yang memegang kendali atas semua fasilitas yang mereka nikmati. Mereka lupa siapa yang membayar listrik, air, internet, kartu kredit, dan cicilan mobil yang Dito pakai untuk bergaya. Kalian bilang aku cuma peduli uang. Gumam Rina di sela isak tangisnya. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana hidup kalian tanpa uang yang kalian benci itu. Rina tidak akan kembali. Tapi ia pastikan, kepergiannya akan meninggalkan lubang yang sangat besar. Lubang yang tidak akan bisa ditutup oleh senyuman manis Jenny atau rengekan manja Lala. Malam ini adalah malam terakhir mereka tidur nyenyak. Besok, dunia mereka akan runtuh. Dan Rina akan menontonnya dari jauh. Hujan semakin deras mengguyur kota, seolah langit turut menangisi nasib Rina malam itu. Wiper mobil bergerak cepat menyapu kaca depan, namun tidak secepat air mata yang terus mengalir di pipi Rina. Ia memacu kendaraannya tanpa tujuan yang jelas pada awalnya. Hanya ingin menjauh. Menjauh dari rumah neraka itu. Menjauh dari wajah-wajah pengkhianat yang selama ini ia nafkahi. Setiap putaran roda mobil membawanya semakin jauh dari masa lalunya. Namun rasa sakit di dada masih terasa begitu nyata. Bayangan wajah Lala yang menatapnya dengan benci terus berputar di kepalanya. Tante Jenny lebih cocok jadi ibu kami. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan pisau. Anak yang ia susui, ia ajari berjalan, ia temani saat sakit demam tinggi, kini membuangnya demi seorang wanita yang hanya pandai bersolek dan memanipulasi. Rina menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak boleh lemah. Menangis tidak akan mengubah keadaan. Menangis tidak akan membuat mereka sadar. Ia harus bertindak. Ia adalah Rina, wanita karir yang disegani di dunia bisnis. Ia terbiasa menghadapi klien yang curang, negosiasi yang sulit, dan tekanan kerja yang tinggi. Jika ia bisa mengendalikan perusahaan dengan ratusan karyawan, ia pasti bisa membereskan 4 orang benalu di rumahnya. Rina melihat sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Ia membelokkan mobilnya masuk ke lobi hotel. Valet segera menyambutnya dengan payung. Rina turun dengan wajah sembab namun tatapan mata yang tajam. Ia memesan kamar suite terbaik untuk malam ini. Ia butuh ketenangan. Ia butuh markas komando untuk melancarkan serangan balasan. Sesampainya di kamar yang luas dan mewah, Rina tidak langsung istirahat. Ia duduk di meja kerja yang menghadap ke pemandangan kota malam hari. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dan sebuah tablet dari tas kerjanya. Ini adalah senjata utamanya. Mari kita mulai, bisiknya pelan pada diri sendiri. Suaranya terdengar dingin, tanpa emosi. Langkah pertama, akses keuangan. Rina membuka aplikasi mobile banking dari bank utama tempat ia menyimpan sebagian besar asetnya. Rekening ini adalah sumber kehidupan keluarga Dito. Gaji Dito yang kecil hanya cukup untuk rokok dan bensinnya sendiri. Semua kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan, uang saku Lala, biaya perawatan Ibu Sinta, semuanya ditarik dari rekening Rina melalui kartu tambahan yang ia berikan pada Dito dan Lala. Jari Rina menari lincah di atas layar. Ia masuk ke menu pengaturan kartu. Di sana tertera daftar kartu kredit tambahan. Kartu kredit Dito, limit 50 juta rupiah. Kartu kredit Lala, limit 20 juta rupiah. Kartu debit belanja rumah, dipegang Dito, saldo berjalan. Rina tersenyum miris melihat riwayat transaksi terakhir. Baru tadi sore,
Ada transaksi sebesar 5 juta rupiah di sebuah butik mahal. Pasti Dito membelikan baju untuk Jenny. Darahnya kembali berdesir panas. Uangnya dipakai untuk memanjakan selingkuhan suaminya. Betapa bodohnya ia selama ini. Tanpa ragu sedikit pun, Rina menekan tombol blokir permanen pada kartu kredit Dito. Aplikasi meminta konfirmasi. Rina menekan ya. Selesai. Satu akses tertutup. Selanjutnya, kartu Lala. Anak itu bilang ibunya tidak punya kuasa lagi? Mari kita lihat siapa yang punya kuasa saat kartu itu tidak bisa dipakai untuk membeli gaya hidup hedonnya. Rina menekan tombol blokir. Selesai. Terakhir, kartu debit belanja. Rina memblokirnya juga. Ia kemudian memindahkan seluruh sisa saldo di rekening bersama ke rekening pribadinya yang tidak diketahui oleh Dito. Ia menyisakan saldo 0 rupiah. Benar-benar 0. Ia ingin memastikan saat mereka mencoba menarik uang besok pagi untuk membeli sarapan, mesin ATM akan menertawakan mereka. Langkah kedua, aset properti. Rumah yang mereka tempati adalah atas nama Rina. Dulu ia membelinya sebelum menikah dengan Dito, namun ia merenovasinya besar-besaran dengan uangnya sendiri setelah menikah. Sertifikat rumah ada di deposit box bank yang hanya bisa diakses olehnya. Tapi ia punya salinan digitalnya. Rina mencari kontak pengacara kepercayaannya, Pak Heru. Meskipun ini sudah larut malam, Rina mengirimkan pesan WhatsApp. Pak Heru, maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin menjual rumah di Jalan Anggrek secepatnya. Besok pagi tolong siapkan berkasnya. Saya juga ingin mengajukan gugatan cerai. Tolong prioritas utama. Saya bayar berapapun biayanya untuk proses ekspres. Tak lama kemudian, balasan masuk. Pak Heru profesional seperti biasa. Baik, Bu Rina. Saya siapkan besok pagi. Kita bertemu di kantor jam 9. Langkah ketiga, layanan digital. Rina membuka akun aplikasi ojek online dan marketplace yang terhubung di ponsel Dito dan Lala. Selama ini, akun mereka terhubung, login, dengan email dan nomor kartu kredit Rina untuk memudahkan pembayaran. Rina melakukan logout all devices dan mengganti password email utamanya. Ia juga menghapus metode pembayaran yang tersambung di akun-akun keluarga Dito. Mulai detik ini, mereka tidak bisa memesan makanan, tidak bisa memanggil taksi online, dan tidak bisa belanja online dengan uang Rina. Rina menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Punggungnya bersandar di kursi empuk. Ia merasa sedikit lega. Beban berat di dadanya mulai terangkat seiring dengan tertutupnya satu persatu keran uang yang selama ini mengalir deras ke para pengkhianat itu. Ia membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi. Dito pasti akan bangun siang seperti biasa, berharap kopi sudah tersedia. Lala akan bersiap sekolah dan meminta uang saku tambahan. Ibu Sinta akan meminta menu sarapan yang enak. Jenny, wanita ular itu pasti akan bertingkah seolah dia nyonya rumah baru. Tapi besok, realita akan menampar mereka keras-keras. Tidak ada uang. Tidak ada akses. Tidak ada fasilitas. Ponsel Rina bergetar. Satu panggilan masuk dari suamiku. Rina menatap layar itu dengan tatapan kosong. Dito pasti menelepon untuk memarahinya karena pergi tanpa pamit atau mungkin menyuruhnya membelikan martabak sebelum pulang. Seperti yang biasa ia lakukan dulu. Kebiasaan lama yang menjijikkan. Rina tidak mengangkatnya. Ia membiarkan ponsel itu bergetar sampai mati. Kemudian ia membuka pengaturan kontak. Ia mengubah nama, suamiku, menjadi mantan suami. Ia lalu memblokir nomor Dito. Ia melakukan hal yang sama pada nomor Lala, Ibu Sinta, dan tentu saja Jenny. Malam ini ia ingin tidur tenang. Ia tidak ingin mendengar suara-suara racun itu lagi. Ia berjalan menuju kamar mandi, menyalakan keran bathtub, dan menaburkan garam mandi aromaterapi. Ia berendam dalam air hangat, membiarkan air membasuh sisa-sisa kelelahan dan kesedihan. Di dalam keheningan kamar hotel yang mewah itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah terakhir kalinya ia menangis karena mereka. Mulai besok, ia akan menjadi Rina yang baru. Rina yang kuat, tak tersentuh,
dan tak terkalahkan. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan gemerlap lampu kota yang indah. Rina keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah tidur sutra yang lembut, dan merebahkan dirinya di kasur ukuran king size yang empuk. Ia menarik selimut tebal menutupi tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur sendirian tanpa Dito di sampingnya. Dan anehnya, ia merasa jauh lebih damai. Tidak ada dengkuran Dito yang mengganggu. Tidak ada rasa cemas memikirkan apakah Dito sudah makan atau belum. Ia menutup matanya. Besok akan menjadi hari yang panjang. Hari dimulainya perang yang sesungguhnya. Dan Rina sudah memenangkan langkah pertama bahkan sebelum musuhnya sadar bahwa perang telah dimulai. Di seberang sana, di rumah mewah yang sebentar lagi akan dijual, keluarganya mungkin sedang tidur nyenyak, memimpikan masa depan indah bersama Jenny. Mereka tidak tahu bahwa mimpi indah itu akan berubah menjadi mimpi buruk tepat saat matahari terbit. Rina tersenyum tipis dalam tidurnya, senyum kemenangan yang dingin. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai tebal berwarna krem, jatuh tepat di wajah Rina. Ia mengerjapkan matanya perlahan, menyesuaikan penglihatan dengan bias cahaya yang hangat itu. Selama beberapa detik pertama, ia merasa asing. Langit-langit kamar ini tinggi dengan ornamen gipsum yang elegan, bukan langit-langit kamar tidurnya yang biasa ia tatap setiap pagi. Kasurnya terasa jauh lebih empuk, spraynya berbau lavender segar, dan yang paling penting, suasana di sekitarnya begitu hening. Biasanya, jam 6 pagi adalah waktu paling rusuh dalam hidup Rina. Di rumahnya, jam segini ia sudah harus berada di dapur, bergulat dengan panci dan wajan untuk menyiapkan sarapan spesifik bagi setiap anggota keluarga. Dito minta nasi goreng tanpa kecap, Ibu Sinta minta bubur oat yang tidak terlalu kental, dan Lala minta roti panggang dengan tingkat kematangan tertentu. Belum lagi teriakan-teriakan mereka yang memintanya mencarikan kaos kaki, dasi, atau buku tugas yang hilang. Suara-suara itu biasanya memenuhi kepalanya bahkan sebelum ia sempat mencuci muka. Tapi pagi ini, tidak ada teriakan. Tidak ada suara Dito yang mengomel karena kopi kurang manis. Tidak ada suara Lala yang membanting pintu kamar mandi. Hanya ada suara dengungan halus pendingin ruangan hotel bintang 5. Rina merentangkan tangannya lebar-lebar, menikmati luasnya tempat tidur ukuran king size yang ia kuasai sendirian. Ia berguling ke sisi kiri, tempat biasanya Dito tidur dan mendengkur keras. Kosong. Perasaan lega yang luar biasa tiba-tiba membanjiri dadanya, membuatnya tersenyum lebar. Ia bangkit duduk dan menyandarkan punggungnya di kepala ranjang yang empuk. Ia melirik jam digital di nakas. Pukul 7.30. Ia sudah melewatkan waktu bangun biasanya hampir 2 jam, dan tidak ada kiamat yang terjadi. Dunia tetap berputar meski ia tidak melayani para benalu itu. Rina mengambil ponselnya yang ia letakkan dalam mode silent sejak semalam. Layar ponsel itu menyala, menampilkan deretan notifikasi yang panjangnya seolah tak berujung. Rina melihat angka di ikon telepon. 118 panggilan tak terjawab. Matanya beralih ke ikon aplikasi pesan instan. Ratusan pesan belum terbaca. Ia tidak langsung membukanya. Ia meletakkan ponsel itu kembali, lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke pusat kota. Dari lantai 20 ini, mobil-mobil di jalan raya terlihat seperti mainan kecil. Orang-orang sibuk berlalu lalang mengejar waktu. Rina merasa seperti penonton yang duduk di tribun VIP, terpisah dari kekacauan dunia, terutama kekacauan yang sedang terjadi di rumahnya sendiri. Ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Ia menghabiskan waktu 30 menit di bawah guyuran shower air hangat, menggunakan sabun beraroma mawar yang disediakan hotel. Ia keramas, menyabuni setiap inci tubuhnya dengan santai, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan di rumah karena selalu diburu waktu. Setelah selesai, ia membungkus tubuhnya dengan jubah mandi tebal dan duduk di sofa dekat jendela. Barulah ia siap menghadapi teror digital di ponselnya. Rina mengambil kembali ponsel pintar itu. Ia mulai menggulir layar, membaca nama-nama pengirim pesan dengan senyum sinis. Nama, mantan suami, mendominasi daftar panggilan. Panggilan dimulai sejak pukul 10 malam tadi, mungkin saat mereka sadar Rina tidak pulang, dan berlanjut hingga pukul 3 pagi.
Pesan-pesan Dito awalnya bernada marah. Heh, kamu di mana? Jangan kayak anak kecil kabur-kaburan. Pulang sekarang. Ibu mau minum obat. Air galon habis. Rina, angkat. Kamu ngapain sih? Lalu, nada pesan itu berubah menjadi bingung sekitar tengah malam. Rin, ini kartu kreditku kenapa ditolak pas mau bayar martabak? Malu-maluin aja. Coba kamu cek m-banking. Kayaknya sistem error. Aku nggak bisa transfer ke Jenny. Menjelang pagi, pesan-pesan itu berubah menjadi panik. Rina, semua kartu nggak bisa dipakai. Kamu apakan? Aku mau pesen Gojek buat Lala sekolah nggak bisa. Akun logout semua. Jangan main-main ya Rina. Ini kejahatan ekonomi. Rina tertawa kecil membaca istilah kejahatan ekonomi yang ditulis Dito. Suaminya itu bahkan tidak mengerti hukum. Uang itu milik Rina, atas nama Rina, hasil keringat Rina. Memutus akses mereka bukanlah kejahatan. Itu adalah hak mutlak pemilik aset. Ia beralih ke pesan dari Lala. Anak gadisnya itu mengirim pesan suara, voice note, bertubi-tubi. Rina memutar salah satu. Bunda, Bunda di mana sih? Aku telat nih. Mana uang jajan belum ditransfer? Bunda tega banget sih sama aku? Katanya sayang anak. Suara Lala terdengar manja dan menuntut. Tanpa sedikit pun rasa bersalah atas ucapan kasarnya kemarin malam yang mengusir Rina. Anak itu benar-benar tidak sadar situasi. Lalu ada pesan dari Jenny. Pesan Jenny lebih manipulatif. Rin, kita perlu bicara dewasa. Kasihan Dito dan Lala. Kamu jangan egois. Kalau kamu marah sama aku, lampiaskan ke aku. Jangan siksa keluarga kamu sendiri. Transfer dulu 5 juta buat pegangan di rumah. Nanti kita obrolin baik-baik. Rina menggelengkan kepala. Jenny masih saja mencoba memerasnya bahkan di saat seperti ini. Kata, pegangan. Yang dimaksud Jenny pasti untuk belanja pribadinya. Rina tidak membalas satu pun pesan itu. Ia justru membuka menu pengaturan dan mematikan fitur, laporan dibaca, tanda centang biru, membiarkan mereka bertanya-tanya apakah Rina sudah membaca pesan itu atau belum. Ketidaktahuan adalah siksaan psikologis terbaik bagi orang-orang yang sedang panik. Perut Rina berbunyi. Ia lapar. Ia menelepon layanan kamar. Selamat pagi, Ibu Rina. Ada yang bisa kami bantu? Suara resepsionis terdengar ramah dan profesional. Saya mau pesan sarapan ke kamar. American breakfast lengkap, jus jeruk segar, dan kopi latte dengan ekstra hot. Oh ya, tolong bawakan koran bisnis hari ini. Baik, Ibu. Pesanan akan tiba dalam 20 menit. Sambil menunggu sarapan, Rina menelepon Pak Heru, pengacaranya. Kali ini bukan pesan teks, tapi panggilan langsung. Halo, selamat pagi Bu Rina. Sapa Pak Heru cepat. Pagi, Pak Heru. Bagaimana progres permintaan saya semalam? Tanya Rina to the point. Sudah saya siapkan draftnya, Bu. Surat kuasa jual rumah sudah siap tanda tangan. Kebetulan saya punya kenalan agen properti yang punya klien sedang mencari rumah mewah di area Ibu. Kalau harga cocok, mereka bisa bayar cash keras dalam minggu ini. Untuk gugatan cerai, tim saya sedang menyusun berkasnya. Alasan perselingkuhan dan penelantaran emosional sangat kuat, apalagi kalau Ibu punya bukti. Bukti saya banyak, Pak. Nanti saya kirimkan foto dan rekaman suara saat mereka mengusir saya semalam. Saya mau proses jual rumah ini dilakukan secepat mungkin. Saya mau ada plang, dijual, besar di depan pagar rumah hari ini juga. Bisa. Bisa diatur, Bu. Siang ini tim agen properti akan ke sana pasang spanduk. Itu pasti akan memberi efek kejut yang bagus. Rina tersenyum puas. Bagus. Lakukan, Pak. Jangan pedulikan kalau ada orang di dalam rumah yang melarang. Rumah itu 100% atas nama saya. Sertifikat asli ada di deposit box bank. Nanti saya ambilkan kalau sudah ada pembeli serius. Baik, Bu. Ibu tenang saja. Fokus istirahat. Biar kami yang urus sisi hukumnya. Tak lama kemudian,
Bel kamar berbunyi. Seorang pelayan masuk mendorong meja dorong berisi makanan yang menggugah selera. Aroma kopi segar, roti panggang, telur mata sapi, sosis, dan kentang goreng memenuhi ruangan. Rina duduk menghadap meja makan, menatap makanan lezat itu. Ia teringat sarapannya kemarin pagi. Sisa roti tawar yang pinggirannya gosong karena ia terlalu sibuk mengurus baju kerja Dito sampai lupa mengangkat roti dari panggangan. Dito dan Lala memakan bagian yang bagus. Rina memakan sisanya. Tapi hari ini, ia makan seperti ratu. Ia memotong sosis itu perlahan, mengunyahnya dengan nikmat. Jus jeruknya terasa manis dan segar, membasuh tenggorokannya. Rina merasa hidup kembali. Selama ini ia seperti zombie yang hidup hanya untuk melayani tuannya. Sekarang, rantai itu sudah putus. Ia membuka koran bisnis, membaca berita pasar saham dan peluang investasi. Otaknya yang cerdas kembali bekerja. Ia bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojokan. Ia adalah Rina, pengusaha sukses yang disegani. Saat sedang menikmati kopinya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga, tapi dari manajer di kantornya. Pagi, Bu Rina. Maaf mengganggu. Ada beberapa dokumen yang butuh persetujuan Ibu untuk proyek di Surabaya. Suara manajernya terdengar segan. Pagi, Budi. Kirim saja via email. Saya akan periksa sekarang. Oh ya, hari ini saya mungkin masuk agak siang. Kondisikan tim, ya. Siap, Bu. Terima kasih. Rina membuka laptopnya. Ia mulai bekerja. Menenggelamkan diri dalam angka-angka dan strategi bisnis adalah terapi terbaik baginya. Ia merasa kompeten, dibutuhkan, dan dihargai, hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan di rumah. Setiap kali ia menyetujui sebuah transaksi atau memberi arahan pada timnya, rasa percaya dirinya semakin pulih. Pukul 10 pagi, Rina bersiap-siap. Ia mengenakan setelan blazer terbaiknya, memoleskan lipstik merah menyala di bibirnya, dan menyemprotkan parfum favoritnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di cermin itu terlihat kuat, berkelas, dan berbahaya. Tidak ada lagi jejak air mata semalam. Selamat tinggal, Rina yang bodoh. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Halo, Rina yang baru. Ia mengambil tasnya dan melangkah keluar kamar hotel dengan langkah tegap. Hari ini ia punya banyak agenda. Bertemu Pak Heru untuk tanda tangan berkas, memindahkan sisa aset investasi ke akun yang lebih aman, dan mungkin pergi ke spa untuk memanjakan diri nanti sore. Sementara itu, di benaknya terbayang kekacauan yang pasti sedang terjadi di rumah mewahnya. Bayangan itu bukan membuatnya sedih, tapi justru memberinya energi tambahan. Karma sedang bekerja, dan Rina hanya perlu duduk manis sambil menyeruput kopinya, menikmati pertunjukan kehancuran mereka dari kejauhan. Pagi ini benar-benar pagi yang tenang dan indah bagi Rina. Sementara Rina menikmati sarapan mewahnya di hotel, situasi di rumah Jalan Anggrek berbanding terbalik 180 derajat. Matahari sudah tinggi, cahayanya menerobos masuk ke ruang tengah yang berantakan. Bekas gelas kopi Dito, piring camilan Lala, dan majalah-majalah jeni masih berserakan di meja sejak semalam. Tidak ada yang membereskannya. Dito terbangun dengan kepala pening. Ia meraba sisi kasur di sebelahnya, kosong dan dingin. Biasanya, jam segini Rina akan membawakannya segelas air hangat dengan perasan lemon untuk detoks pagi, sebuah ritual yang selalu Rina lakukan demi kesehatan Dito. Tapi hari ini, tenggorokannya kering kerontang dan tidak ada air di meja nakas. Rina, panggil Dito dengan suara serak, masih setengah sadar. Hening. Tidak ada jawaban. Dito berdecak kesal. Kebiasaan. Pagi-pagi pasti sudah sibuk di dapur sampai nggak dengar suami panggil. Ia menyeret kakinya keluar kamar, menuruni tangga menuju dapur. Ia berharap mencium aroma nasi goreng atau kopi. Namun, dapur itu sunyi senyap dan gelap. Piring-piring kotor bekas makan malam kemarin menumpuk di wastafel. Tidak ada makanan di meja makan. Tudung saji kosong melompong. Sialan, Rina benar-benar nggak pulang, umpat Dito. Ia membuka kulkas, berharap menemukan sesuatu. Kosong.
Hanya ada beberapa butir telur mentah dan sebotol air dingin. Galon air minum di dispenser juga sudah berkedip merah tanda habis. Rinalah yang biasanya memesan galon sebelum habis. Dari kamar tamu, Jenny keluar dengan wajah bantal. Rambutnya acak-acakan. "Dito, kok berisik sih? Mana kopiku? Aku mau cappuccino tapi gulanya dikit aja ya." Dito menatap Jenny dengan tatapan nanar. "Nggak ada kopi, Jen. Rina nggak pulang. Nggak ada yang belanja. Nggak ada yang masak." Wajah Jenny berubah masam. "Apa? Jadi kita nggak sarapan? Kamu gimana sih? Masa ngurus rumah aja nggak bisa tanpa istri kamu itu? Ya udah, pesen GoFood aja. Aku lagi pengen bubur ayam yang di ujung jalan itu. Sama dimsum." Lala tiba-tiba muncul dari kamarnya dengan wajah panik. Masih memakai piyama. "Yah, ayah. Seragamku belum disetrika. Hari ini ada upacara. Mana bunda? Suruh bunda setrikain sekarang." "Bunda kamu kabur, Lala," bentak Dito. Rasa frustrasinya mulai memuncak. "Pakai yang ada aja." "Ih nggak mau. Kusut semua. Terus aku ke sekolah naik apa? Pak Ujang supir kan lagi cuti sakit. Biasanya bunda yang antar kalau Pak Ujang nggak ada." Sudah. Jangan ribut," potong Jenny. "Dito, kamu pesen makanan sekarang. Lala, kamu pesen ojek online aja ke sekolah. Cepetan, aku lapar banget nih sampai ma aku kambuh." Dito menghela napas kasar. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan antar makanan. Ia memasukkan pesanan Jenny, 3 porsi bubur ayam spesial, 3 porsi dimsum, dan 3 kopi susu kekinian. Totalnya hampir Rp200.000. Ia menekan tombol pesan. Aplikasi loading sebentar. Lalu muncul notifikasi merah mencolok. "Pembayaran gagal. Kartu Anda ditolak oleh bank penerbit." Dito mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Gagal lagi. Ia mengganti metode pembayaran ke kartu kredit cadangan, yang juga kartu tambahan dari Rina. Gagal. Ia mencoba kartu debit. Transaksi Dito. Saldo tidak mencukupi. "Kenapa sih? Yah? Lama banget." Protes Lala yang juga sedang mengutak-atik ponselnya. "Yah, aplikasi ojekku juga error nih. Katanya metode pembayaran tidak valid. Aku nggak bisa pesen mobil." "Sebentar. Lah, ini kayaknya sistem perbankan lagi down." Elak Dito. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui ada masalah dana di depan Jenny. Jenny merebut ponsel Dito. "Sini aku lihat. Masa pesen bubur aja nggak becus?" Jenny melihat layar ponsel yang menampilkan pesan penolakan. Wajahnya berubah pucat. "Dito, ini bukan error. Ini diblokir. Rina memblokir semua akses kartu yang nyambung ke sini." Suasana di dapur itu seketika menjadi tegang. Dito merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia segera mencoba membuka aplikasi M-Banking di ponselnya untuk mengecek saldo rekening operasional rumah tangga. Ia mencoba login. PIN salah atau akun dibekukan. Dito mencoba sekali lagi dengan tangan gemetar. Hasilnya sama. Aksesnya dicabut total. Kurang ajar. Dito membanting ponselnya ke meja makan. Perempuan itu benar-benar gila. Dia mau membunuh kita pelan-pelan. "Terus aku gimana dong?" rengek Lala. Mulai menangis. "Aku telat sekolah. Teman-temanku pasti ngetawain kalau aku nggak masuk tanpa alasan. Mana uang jajan aku habis. Yah, minta uang cash dong." Dito merogoh dompetnya. Kosong. Ia jarang memegang uang tunai karena terbiasa menggunakan kartu Rina. Ia menoleh ke Jenny. "Jen, kamu ada cash?" Jenny mundur selangkah, memeluk tasnya protektif. "Enak aja. Uangku ya uangku. Lagian aku nggak bawa cash banyak. Kamu kan kepala rumah tangga. Masa nggak punya duit sepeser pun?" Kalimat Jenny menohok harga diri Dito. Kemarin Jenny memujinya sebagai pria idaman. Sekarang Jenny menatapnya seperti menatap sampah hanya karena ia tidak punya uang. "Kita ke ATM depan kompleks," kata Dito panik. Mungkin kartu fisik masih bisa dipakai.
Cuma aplikasinya aja yang error. Dito menyambar kunci mobil. Lala, ayo sekalian ayah antar sekolah. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil SUV mewah yang terparkir di garasi. Dito menekan tombol start. Mesin menyala halus. Namun, mata Dito langsung tertuju pada indikator bensin. Lampu kuning menyala berkedip-kedip. Empty. Sial. Bensin habis. Rina biasanya isi bensin tiap minggu malam. Kenapa dia nggak isi kemarin? Dito memukul setir. Ia lupa bahwa kemarin malam Rina diusir sebelum sempat melakukan rutinitas mingguannya. Cukup nggak sampai pom bensin depan? Tanya Jenny cemas. Harusnya cukup. Kita harus ambil uang dulu. Dengan sisa bensin yang ada, mereka merayap menuju pom bensin terdekat yang ada ATM-nya. Di dalam mobil, tidak ada percakapan hangat. Lala sibuk menggerutu karena seragamnya kusut dan belum mandi air hangat karena pemanas air butuh waktu lama. Jenny sibuk mengipas-ngipas wajahnya karena AC mobil belum dingin. Dito sibuk berdoa semoga kartu di dompetnya masih bisa mengeluarkan uang. Sesampainya di pom bensin, Dito menyuruh petugas mengisi penuh tangki. Full tank, Mas. Pertamax Turbo. Ia bertindak seolah-olah semuanya normal. Sementara petugas mengisi bensin, Dito berlari kecil ke bilik ATM. Ia memasukkan kartu debit, belanja rumah. Ia menekan PIN. Masuk. Ia sedikit lega. Ia memilih menu penarikan tunai. Ia menekan angka 2 juta. Mesin berbunyi kret-kret-kret. Dito menahan napas. Lalu, di layar muncul tulisan besar. Transaksi dibatalkan. Saldo Anda 0 rupiah. Dito terbelalak. 0? Benar-benar 0? Ia mencoba kartu kedua. Kartu kreditnya sendiri untuk tarik tunai. Cash advance. Kartu ditahan. Hubungi bank penerbit. Mesin ATM itu bahkan tidak mengembalikan kartunya. Kartu itu tertelan. Dito lemas. Lututnya gemetar. Ia keluar dari bilik ATM dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Ia melihat petugas pom bensin sudah selesai mengisi tangki mobilnya yang besar itu. Tagihannya pasti di atas 1 juta rupiah. Sudah, Pak. Totalnya 1.200.000. Kata petugas itu ramah sambil menyodorkan mesin EDC. Dito menelan ludah. Ia tidak punya uang. Kartunya mati. Istrinya kabur. Mas. Sebentar ya. Dompet saya ketinggalan. Dito berbohong. Suaranya bergetar. Jenny membuka kaca jendela mobil. Lama banget sih, Dito. Bayar cepetan. Panas nih. Petugas pom bensin mulai curiga melihat gelagat Dito. Pak, bensin sudah masuk loh. Harus dibayar. Dito mendekati jendela mobil. Jen, pinjam kartumu dulu. Atau uang tunai. Kartuku tertelan mesin. Nanti aku ganti di rumah. Apa? Teriak Jenny histeris. Kamu ngajak jalan tapi nggak modal? Aku nggak bawa dompet. Dompetku di tas satu lagi di rumah. Lala ikut berteriak dari kursi belakang. Ayah malu-maluin. Masa nggak bisa bayar bensin? Orang-orang ngeliatin tuh. Antrean mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Tin, tin. Dito merasa ingin menghilang dari muka bumi saat itu juga. Satpam pom bensin mulai mendekat. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Dito terpaksa meninggalkan KTP dan jam tangan brandednya, yang sebenarnya hadiah ulang tahun dari Rina tahun lalu, sebagai jaminan. Saya ambil uang di rumah dulu, Mas. Nanti saya balik lagi tebus. Kata Dito memelas. Petugas dan satpam menatapnya dengan pandangan merendahkan yang sangat menyakitkan. Mereka kembali ke rumah dengan suasana mobil yang hening mencekam, lebih dingin dari kutub utara. Sesampainya di rumah, perut mereka keroncongan hebat. Rasa lapar membuat emosi semakin tidak stabil. Ini semua gara-gara kamu, Dito. Semprot Jenny begitu masuk rumah. Kamu nggak becus jadi suami. Masa istri sendiri bisa memblokir semuanya? Kamu laki-laki macam apa yang nggak punya kuasa atas harta istri? Diam kamu, Jen. Bentak Dito. Pertama kalinya ia membentak selingkuhannya itu. Kamu juga cuma bisa nuntut.
Katanya mau jadi ibu yang baik. Mana? Masak telur aja kamu nggak bisa kan? Rina biarpun sibuk, kulkas selalu penuh, sarapan selalu siap. Oh, jadi sekarang kamu bandingin aku sama Rina? Setelah semalam kamu usir dia demi aku. Jenny tertawa sinis. Sadar diri, Dito. Tanpa Rina, kamu itu cuma laki-laki kere yang numpang hidup. Lala membanting tas sekolahnya ke lantai. Aku benci kalian semua. Aku nggak sekolah hari ini. Aku lapar. Ia berlari masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Di ruang tengah yang mewah itu, Dito terduduk di sofa. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Baru setengah hari Rina pergi. Rumah ini sudah seperti neraka. Mereka kelaparan, tidak punya uang, saling bertengkar, dan dipermalukan di tempat umum. Dan yang lebih menakutkan, ini baru permulaan. Dito menatap sekeliling rumah mewahnya. Tiba-tiba, rumah ini terasa bukan miliknya lagi. Rumah ini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan benar saja, di luar pagar, sebuah mobil pick-up berhenti. Beberapa orang berseragam turun membawa tangga dan spanduk besar. Dito mengintip dari jendela. Ia melihat mereka mulai memasang sesuatu di pagar rumahnya. Matanya membelalak saat melihat tulisan besar berwarna merah di spanduk itu. Dijual cepat, tanpa perantara. Hubungi kuasa hukum pemilik. Jantung Dito seakan berhenti berdetak. Rina tidak main-main. Dia benar-benar akan membuang mereka ke jalanan. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Matahari bersinar terik tepat di atas kepala, seolah ikut memanaskan suasana di Jalan Anggrek nomor 18. Dito berdiri di depan pagar besi rumahnya yang menjulang tinggi dengan napas memburu. Ia menatap nanar spanduk berwarna merah mencolok yang baru saja dipasang oleh orang suruhan pengacara Rina. Tulisan, dijual cepat. Itu terasa seperti ejekan yang menampar wajahnya berulang kali. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai memperlambat kendaraan mereka. Berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumah. Lihat tuh, Pak Dito mau jual rumah. Bangkrut ya? Mungkin karena istrinya pergi. Kasihannya. Bisikan-bisikan itu sayup-sayup terdengar, membuat telinga Dito merah padam. Ia berusaha melompat untuk merobek spanduk itu. Tapi posisinya terlalu tinggi dan diikat kuat dengan kawat besi. Ia hanya berhasil menarik ujung bawahnya, membuat spanduk itu sedikit miring namun tetap terbaca jelas. Dito menendang pagar dengan frustrasi, menimbulkan suara dentuman logam yang keras. Kakinya sakit, tapi harga dirinya jauh lebih sakit. Di dalam rumah, situasi tidak kalah kacau. Pendingin ruangan, AC, di ruang tengah tiba-tiba mati. Rupanya token listrik sudah habis dan berbunyi titit-titit sejak 1 jam yang lalu. Suara yang sangat mengganggu mental mereka yang sedang labil. Udara di dalam rumah mewah itu mulai terasa pengap. Jenny duduk di sofa sambil mengipasi lehernya dengan majalah fashion. Keringat mulai melunturkan bedak tebal di wajahnya. Dito mana sih? Ini listrik bunyi terus berisik banget. Suruh isi token cake. Teriak Jenny dari ruang tengah. Perutnya melilit perih karena belum diisi apapun sejak pagi selain air putih. Aku lapar, panas, pusing. Ini rumah apa neraka? Lala keluar dari kamarnya dengan wajah sembab. Ia sudah melepas seragam sekolahnya dan berganti kaos oblong. Tante Jenny, jangan teriak-teriak dong. Kepala aku sakit nih. Tante punya uang nggak? Pinjam dulu buat beli kuota internet. Wifi rumah mati. Kayaknya diputus bunda juga. Jenny melotot. Heh, anak manja. Kamu pikir aku bang berjalan? Minta sana sama bapakmu yang sok kaya itu. Pintu depan terbuka kasar. Dito masuk dengan wajah kusut dan baju basah oleh keringat. Ia menatap dua perempuan yang kini menjadi tanggungannya itu dengan tatapan lelah. Jangan ribut melulu. Di depan ada spanduk dijual. Tetangga sudah mulai gosip. Kita harus pikirkan cara biar Rina membatalkan ini. Ya kamu teleponlah istri kamu. Sergah Jenny. Sudah ratusan kali. Jen. Diblokir. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Dito membentak balik. Emosinya sudah diubun-ubun. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi.
Dito tersentak. Apakah itu Rina? Apakah Rina pulang karena kasihan? Harapan kecil muncul di hatinya. Dito bergegas merapikan rambutnya yang acak-acakan dan berlari membuka pintu. Ia sudah menyiapkan kalimat manis dan wajah memelas untuk menyambut istrinya. Namun, saat pintu terbuka, senyum Dito lenyap seketika. Bukan Rina yang berdiri di sana, melainkan seorang pria parubaya berjas rapi, membawa map kulit, didampingi oleh sepasang suami istri yang terlihat sangat kaya. Si pria berjas tersenyum formal, senyum yang tidak mencapai mata. "Selamat siang, Pak Dito. Saya Bimo, dari agensi properti yang ditunjuk oleh Ibu Rina," kata pria itu memperkenalkan diri. "Ini Bapak dan Ibu Hartono, calon pembeli potensial yang sangat tertarik dengan properti ini. Kami ingin melakukan inspeksi rumah sekarang." Dito mematung di ambang pintu. Tubuhnya menghalangi jalan masuk. "Apa-apaan ini? Siapa yang izinkan kalian masuk? Ini rumah saya. Tidak ada yang dijual di sini. Pergi kalian." Pak Bimo tidak gentar sedikit pun. Ia dengan tenang mengeluarkan selembar dokumen dari mapnya. "Mohon maaf, Pak Dito. Sesuai sertifikat hak milik nomor 1024, properti ini 100% atas nama Ibu Rina Amalia. Ibu Rina sudah memberikan surat kuasa penuh kepada firma hukum dan agensi kami untuk menjual aset ini segera. Bapak tidak memiliki hak legal untuk melarang pemilik atau kuasa pemilik memasuki properti." "Saya suaminya," teriak Dito. Urat lehernya menonjol. "Harta istri adalah harta suami." Pak Bimo tersenyum tipis, sedikit meremehkan. "Secara hukum, ini adalah harta bawaan dan harta yang dibeli atas nama istri dengan perjanjian pisah harta yang sudah Bapak tanda tangani 5 tahun lalu. Mungkin Bapak lupa? Atau tidak pernah membaca apa yang Bapak tanda tangani?" Dito tercekat. Ia ingat Rina pernah menyodorkan tumpukan kertas saat mereka membeli rumah ini. Dito waktu itu hanya tanda tangan saja karena malas membaca detailnya. Percaya sepenuhnya bahwa Rina yang mengurus segalanya. Kebodohannya di masa lalu kini menjadi bumerang yang mematikan. "Minggir, Pak. Kami mau lihat unitnya," kata Pak Hartono, calon pembeli itu, dengan nada tidak sabar. "Kami bawa uang tunai kalau cocok. Jangan buang waktu saya." Dito terdorong mundur saat Pak Bimo dan tamunya melangkah masuk melewati dirinya. Mereka masuk ke ruang tamu seperti pemilik baru. Jenny yang sedang duduk mengangkang sambil kipas-kipas kaget setengah mati melihat rombongan orang asing masuk. Ia buru-buru merapikan rok mininya. Siapa ini?" "Dito, kok ada tamu?" tanya Jenny bingung. Pak Hartono memandang Jenny dengan tatapan jijik, lalu menoleh ke istrinya. "Bu, lihat, ruang tamunya berantakan sekali. Baunya juga apek. Sepertinya penghuninya kurang merawat kebersihan." Ibu Hartono menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. "Iya, Pak. Sayang banget rumah sebagus ini diisi orang jorok. Nanti kalau kita beli, keramiknya harus dibongkar semua. Takut ada kuman. Terus sofa norak ini dibuang saja." Wajah Jenny memerah menahan amarah dan malu. Sofa yang dibilang norak itu adalah pilihannya bulan lalu, yang ia paksa Dito membelinya pakai kartu kredit Rina. "Ibu sembarangannya. Ini sofa impor." "Impor kok kampungan?" gumam Ibu Hartono pelan tapi cukup jelas terdengar. Lala keluar dari kamar karena mendengar keributan. Ia melihat orang-orang asing itu mulai membuka pintu-pintu kamar. Jangan masuk kamar aku," jerit Lala saat Pak Bimo membuka pintu kamarnya. Pak Bimo menoleh datar. "Maaf, Dek. Ini prosedur standar. Pembeli harus lihat semua ruangan." Pak Hartono melongok ke dalam kamar Lala yang seperti kapal pecah. Baju berserakan di lantai, bungkus snack di atas kasur, dan poster-poster boyband ditempel sembarangan di dinding. Kamar anak juga perlu renovasi total. Catnya suram. Komentar Pak Hartono dingin. Dito merasa seperti ditelanjangi di rumahnya sendiri. Ia mengejar Pak Bimo. "Pak, tolong hentikan ini. Saya bisa jelaskan. Ini cuma salah paham rumah tangga. Rina pasti lagi emosi saja. Jangan dijual dulu." Pak Bimo berhenti dan menatap Dito tajam.
Pak Dito, instruksi Ibu Rina sangat jelas. Jual secepatnya, berapapun harganya, asalkan rumah kosong minggu ini. Beliau bahkan menawarkan diskon khusus jika Bapak dan penghuni liar lainnya bisa keluar hari ini juga. Kata penghuni liar menancap di dada Dito. Di mata hukum, dan di mata Rina sekarang, itulah status mereka. Bukan suami, bukan anak, bukan mertua. Cuma parasit yang menumpang. Ibu Sinta, mertua Rina, terbangun dari tidur siangnya karena suara berisik. Ia keluar dari kamar bawah dengan tertatih-tatih. Dito, siapa orang-orang ini? Ibu lapar. Dito, mana Rina? Suruh dia masak bubur Manado kesukaan ibu. Ibu Hartono menatap Ibu Sinta yang berantakan dengan rambut putih aut-autan. Pak, kayaknya rumah ini terlalu banyak masalah. Kalau kita beli, pastikan panti jompo sudah dihubungi untuk mengangkut sisa-sisa penghuni, ya. Kurang ajar. Dito tidak tahan lagi. Ia hendak memukul Pak Hartono, tapi Pak Bimo dengan sigap memberi isyarat. Dua orang bertubuh kekar yang ternyata pengawal, security, dari agensi properti muncul di pintu depan. Dito langsung ciut nyalinya. Pak Dito, suara Pak Bimo merendah namun penuh ancaman. Jangan buat keributan. Kalau Bapak melakukan kekerasan, saya akan panggil polisi sekarang juga atas tuduhan penyerangan dan pendudukan properti tanpa izin. Ibu Rina sudah menyiapkan berkas pengusiran kalau Bapak tidak kooperatif. Jenny yang menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan, perlahan mundur. Otaknya berputar cepat. Jika rumah ini dijual, ia mau tinggal di mana? Dito tidak punya uang. Dito tidak punya rumah. Dito bahkan tidak punya harga diri lagi. Impiannya menjadi nyonya besar di rumah mewah ini musnah dalam sekejap. Ia menatap Dito dengan tatapan yang berubah. Dari tatapan menggoda menjadi tatapan penuh perhitungan dan kekecewaan. Dito, bisik Jenny tajam. Kamu bilang rumah ini milik kamu juga. Kamu bohong sama aku. Dito menoleh. Keringat dingin bercucuran. Jen, sabar dulu. Ini bisa diurus. Diurus apanya? Jenny membentak. Tidak peduli ada orang asing. Kita mau diusir. Kamu tuh laki-laki nggak guna ya ternyata. Tahu begini aku nggak sudi selingkuh sama kamu. Tante Jenny jahat. Teriak Lala membela ayahnya. Meski ia sendiri ketakutan. Jangan marahin ayah. Pak Hartono dan istrinya menggelengkan kepala melihat drama murahan di depan mereka. Pak Bimo, kami tertarik dengan strukturnya. Tapi lingkungannya toksik sekali. Kami tawar di harga 15 miliar. Cash. Syaratnya, besok rumah harus kosong bersih. Tidak ada sampah. Tidak ada orang. Baik, Pak. Tawaran diterima. Saya akan sampaikan ke Ibu Rina. Jawab Pak Bimo cepat. Ia kemudian menoleh ke Dito. Bapak dengarkan? Rumah ini sudah laku. Bapak punya waktu 24 jam untuk angkat kaki. Atau besok pagi, tim eksekusi akan mengeluarkan barang-barang Bapak ke jalanan. Permisi. Rombongan itu keluar meninggalkan rumah yang terasa semakin sempit dan panas. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruang tengah setelah pintu ditutup. Dito terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuh. Lala menangis sesenggukan di pojokan. Yah, aku nggak mau pindah, malu sama temen-temen. Ibu Sinta bingung dan terus bergumam memanggil Rina. Jenny berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar, ia telah memenangkan hati seorang pria, tapi kehilangan masa depan yang cerah. Ia telah menukar persahabatan tulus Rina dengan seorang pecundang bernama Dito. Dan sekarang, kapal yang ia tumpangi sedang karam dengan cepat. Kita harus cari Rina, kata Dito tiba-tiba. Suaranya serak, matanya menyala dengan keputusasaan. Cuma itu caranya. Kita harus minta maaf. Kita harus sujud kalau perlu. Rina masih cinta sama aku. Dia pasti cuma menggertak. Pakai apa kesananya? Tanya Jenny sinis. Bensin mobil habis. Duit nggak ada. Dito merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci motor butut milik tukang kebun yang kebetulan ditinggal di pos satpam. Pakai motor Pak Ujang.
Kita ke kantor Rina sekarang. Semuanya ikut. Biar Rina lihat kondisi kita yang menyedihkan ini. Dia pasti nggak tega. Itu adalah rencana yang menyedihkan, tapi satu-satunya yang mereka punya. Gedung perkantoran setinggi 40 lantai itu berdiri megah di kawasan bisnis paling elit di Jakarta. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari sore, menciptakan aura kemewahan yang tak tersentuh. Di lantai 35, Rina sedang memimpin rapat direksi. Ia duduk di ujung meja panjang marmer, mengenakan setelan blazer putih gading yang membuatnya terlihat berwibawa dan bersih. Presentasinya tentang ekspansi pasar ke Asia Tenggara memukau para pemegang saham. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang tampak begitu tenang dan profesional ini baru saja menghancurkan kehidupan pribadinya demi menyelamatkan harga dirinya. Sementara itu, di lobi utama gedung yang dingin dan beraroma pewangi mahal, sebuah pemandangan kontras terjadi. Dito, Jenny, Lala, dan Ibu Sinta berdiri berhimpitan di depan meja resepsionis. Penampilan mereka jauh dari kata layak. Dito mengenakan kemeja kusut yang basah di bagian ketiak karena keringat. Jenny dengan makeup yang luntur dan rambut lepek karena helm. Lala masih memakai kaos oblong dan celana pendek rumahan. Ibu Sinta tampak linglung dengan daster yang hanya dilapisi jaket tipis. Mereka baru saja menempuh perjalanan 1 jam membelah macetnya Jakarta dengan 2 motor bebek butut. Dito membonceng Ibu Sinta, sementara Jenny terpaksa membonceng Lala. Asap knalpot, debu jalanan, dan panas matahari telah melunturkan sisa-sisa kesombongan mereka. Maaf, Pak, Bu, apakah sudah ada janji temu dengan Ibu Rina? Tanya resepsionis cantik dengan senyum sopan namun mata yang meneliti penampilan mereka dari atas ke bawah. Tatapan itu menyiratkan. Kalian salah alamat. Mbak, saya suaminya. Bentak Dito, mencoba menggunakan kartu asnya. Saya tidak perlu janji temu untuk ketemu istri saya sendiri. Minggir, saya mau naik. Dito mencoba menerobos menuju gerbang keamanan, security gate, tapi 2 petugas keamanan bertubuh besar dengan cepat menghadangnya. Maaf, Pak, prosedur tetap prosedur. Tanpa kartu akses atau izin dari atas, Bapak tidak bisa lewat, kata satpam itu tegas. Telepon Rina sekarang. Bilang keluarganya di sini. Ibunya sakit. Seru Jenny, mencoba mendramatisir keadaan. Ibu Sinta yang memang sudah lelah, duduk melosoh di lantai marmer lobi, membuat beberapa eksekutif muda yang lewat menatap jijik. Resepsionis itu menghela napas, lalu mengangkat telepon. Ia berbicara pelan. Beberapa menit kemudian, ia menutup telepon dan menatap rombongan itu lagi. Ibu Rina sedang rapat. Beliau berpesan, kalian boleh menunggu di ruang tunggu tamu umum. Beliau akan menemui kalian 15 menit lagi. Tapi hanya sebentar. Tunggu? Kami disuruh nunggu. Protes Lala. Bunda jahat banget sih. Sudah, lah. Turuti saja. Yang penting kita bisa ketemu, kata Dito pasrah. Mereka digiring ke pojokan lobi, jauh dari sofa empuk tamu VIP. Mereka duduk di bangku tunggu yang keras. 15 menit rasa seperti 15 tahun. Setiap detik yang berlalu mengikis sisa ego mereka. Perut mereka berbunyi bergantian, menjadi simfoni kelaparan yang memalukan. Tepat 15 menit kemudian, seorang asisten Rina turun menjemput mereka. Mari, ikut saya. Ibu Rina menunggu di ruang rapat kecil B. Mereka naik lift kaca yang membawa mereka melesat ke atas. Jantung Dito berdegup kencang. Ia merangkai kata-kata di kepalanya. Maafkan aku, sayang. Aku hilaf. Jenny yang goda aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Pintu lift terbuka. Mereka berjalan melewati koridor kantor yang sibuk namun hening dan teratur. Karyawan-karyawan Rina yang berpenampilan rapi menatap mereka sekilas dengan heran. Sampailah mereka di sebuah ruang rapat berdinding kaca. Di dalam, Rina sudah duduk menunggu. Ia tidak berdiri menyambut mereka. Ia duduk di ujung meja, ditemaki oleh Pak Heru, pengacaranya. Di atas meja, tidak ada suguhan makanan atau minuman. Hanya ada 2 tumpuk berkas map berwarna merah dan biru. Masuk. Kata Rina singkat. Suaranya datar,
Tanpa emosi. Wajahnya dingin seperti es. Dito langsung menghambur masuk dan mencoba memeluk Rina. Rina, sayang. Ya ampun, aku kangen banget. Kamu kenapa sih begini? Pulang yuk, kita bicarakan di rumah baik-baik. Rina mengangkat satu tangan, menghentikan langkah Dito. Jangan sentuh saya. Duduk di sana. Telunjuknya mengarah ke kursi di seberang meja, menciptakan jarak yang tegas antara pemilik kuasa dan pemohon. Dito terhenti, canggung. Ia duduk perlahan. Jenny, Lala, dan Ibu Sinta ikut duduk dengan menunduk. Aura Rina saat ini begitu mengintimidasi. Jauh berbeda dengan Rina si ibu rumah tangga yang biasa mereka suruh-suruh. Rin, tolonglah. Suara Jenny memecah keheningan, mencoba terdengar akrab. Jangan kayak anak kecil. Kasihan Dito dan Lala. Mereka belum makan seharian loh. Kamu tega. Rina menatap Jenny tepat di mata. Tatapan itu begitu tajam hingga Jenny merasa mengecil. Tega? Bukankah kemarin kamu bilang aku lebih baik pergi? Bukankah kamu bilang kamu lebih cocok jadi ibu buat Lala dan istri buat Dito? Nah, sekarang silakan buktikan. Kasih mereka makan. Kenapa minta saya? Tapi dompetku ketinggalan. Cicit Jenny. Bukan urusan saya. Potong Rina cepat. Ia menoleh ke Lala. Lala, katanya kamu lebih suka Tante Jenny karena dia asik dan gak sibuk kerja? Kenapa sekarang cari bunda? Minta uang? Minta fasilitas? Fasilitas itu datangnya dari kerja keras bunda yang kamu hina kemarin. Lala mulai menangis kencang. Bunda jahat. Aku anak bunda. Masa bunda biarin aku kelaparan? Aku minta maaf deh. Udah kan? Sekarang balikin kartu kredit aku. Rina tersenyum miris. Minta maaf demi kartu kredit? Maafmu tidak ada harganya, nak. Rina kemudian mendorong map merah dan biru itu ke hadapan Dito. Dito, saya tidak punya banyak waktu. Saya ada meeting lagi 10 menit lagi. Di map merah, itu adalah gugatan cerai. Saya gugat kamu dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran rumah tangga. Semua bukti chat kamu sama Jenny, bukti check-in hotel, dan rekaman suara pengusiran saya kemarin sudah masuk lampiran. Dito gemetar memegang map itu. Rin, jangan cerai. Aku cinta sama kamu. Jenny itu cuma main-main. Hai ha. Jenny terlonjak kaget. Sembarangan kamu Dito. Kamu bilang kamu cinta mati sama aku. Diam, bentak Rina. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Semua terdiam. Saya tidak peduli drama percintaan sampah kalian. Itu urusan kalian. Rina menunjuk map biru. Map biru itu salinan akta jual beli rumah. Rumah di Jalan Anggrek sudah laku terjual siang ini secara cash. Pembelinya setuju memberi waktu kalian sampai besok jam 12 siang untuk mengosongkan rumah. Lewat dari itu, barang-barang kalian akan dibuang ke tempat sampah oleh tim eksekusi. Rina, ibu mau tinggal di mana? Rintih Ibu Sinta dengan suara parau. Kamu tega buang mertua kamu yang sudah tua ini? Ibu Sinta, kata Rina lembut namun menusuk. Ibu punya anak laki-laki. Dito. Biar Dito yang urus ibu. Bukankah ibu bilang Dito butuh istri yang melayani di rumah? Nah, sekarang Dito punya Jenny. Silakan nikmati pelayanan Jenny di kontrakan petak yang mungkin bisa Dito sewa dengan sisa uang recehnya. Dito tiba-tiba merosot dari kursinya. Ia berlutut di lantai kantor yang dingin. Ia menangis. Air mata buaya bercampur ketakutan murni akan kemiskinan. Ia memegang ujung kaki meja. Rin, aku mohon, ampuni aku. Aku bodoh. Aku salah. Usir Jenny saja. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan ambil hartanya, jangan jual rumahnya. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Seorang laki-laki yang kemarin berlagak seperti raja, kini mengemis seperti pengemis di kaki istrinya. Namun hati Rina sudah beku. Ia teringat bagaimana Dito merangkul Jenny saat mengusirnya ke tengah hujan. Ia teringat tawa mereka. Rina berdiri. Ia merapikan blazernya. Sudah terlambat. Dito. Nasi sudah menjadi bubur.
dan buburnya sudah kamu buang ke tanah. Sekarang, jilatlah bubur kotor itu sendiri. Rina menoleh ke Pak Heru. Pak, tolong pastikan mereka keluar dari gedung ini. Kalau mereka menolak, panggil keamanan. Baik, Bu Rina. Jawab Pak Heru sigap. Rina! Rina tunggu! Teriak Dito saat Rina berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar ruangan. Rina tidak menoleh sedikit pun. Ia membuka pintu dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Di belakangnya, ia mendengar suara tangisan Lala, teriakan histeris Jenny yang menyalahkan Dito, dan raungan Dito yang memanggil namanya. Tapi suara-suara itu terdengar makin jauh dan makin kecil, seperti suara dari masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Saat pintu lift tertutup, memisahkan Rina dari masa lalunya yang kelam, Rina menarik napas panjang. Udara di dalam lift terasa sangat segar. Beban ribuan ton di pundaknya telah hilang. Ia melihat pantulan dirinya di dinding lift. Ia tersenyum tulus. Pertemuan terakhir itu memang menyakitkan. Tapi itu adalah operasi pengangkatan kanker yang sukses. Kini, ia benar-benar bebas. Sementara itu di ruang rapat, 4 orang manusia yang hancur itu diseret keluar oleh petugas keamanan. Mereka keluar dari gedung pencakar langit itu kembali ke panasnya jalanan Jakarta. Tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Langit mulai mendung lagi. Sepertinya hujan akan turun membasuh sisa-sisa kesombongan mereka hingga keselokan. Karma tidak pernah salah alamat, dan hari ini, paket karma itu telah terkirim dengan sempurna. Langit Jakarta sore itu seolah runtuh. Awan hitam pekat menggantung rendah, memuntahkan air hujan yang turun tanpa ampun. Angin kencang bertiup di sela-sela gedung pencakar langit, menciptakan lorong angin yang dingin dan menusuk tulang. Di trotoar depan gedung perkantoran mewah tempat Rina bekerja, 4 sosok manusia berdiri mematung. Mereka baru saja diusir secara paksa oleh petugas keamanan karena membuat keributan di lobi. Dito, Jenny, Lala, dan Ibu Sinta basah kuyup. Tidak ada payung. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada rasa hangat. Hanya ada dingin yang menggigit dan rasa malu yang membakar wajah. Orang-orang yang berlalu lalang dengan payung menatap mereka dengan pandangan aneh. Sekelompok orang berpakaian lusuh dan berantakan berdiri di kawasan elit Sudirman adalah pemandangan yang kontras. Ini semua gara-gara kamu, Dito. Jenny berteriak. Suaranya hampir kalah oleh deru hujan dan suara klakson kendaraan. Maskaranya luntur, membentuk garis hitam mengerikan di pipinya yang pucat. Rambutnya yang biasa di-styling rapi kini lepek menempel di dahi. Pesona wanita sosialita itu lenyap seketika, berganti dengan wujud wanita putus asa yang histeris. Dito menyeka wajahnya yang basah. Ia menatap Jenny dengan tatapan kosong. Pikirannya masih tertinggal di ruang rapat tadi. Kata-kata Rina terngiang-ngiang di kepalanya. Gugatan cerai. Rumah terjual. Pengusiran. Semuanya terjadi begitu cepat. Baru kemarin ia merasa menjadi raja di rumahnya sendiri. Sekarang, ia tidak lebih dari sampah yang dibuang ke jalanan. Kenapa diam saja? Jawab. Jenny mendorong bahu Dito kasar. Kamu bilang kamu punya kuasa. Kamu bilang harta itu milik bersama. Mana buktinya? Kita diusir kayak kucing kurap. Kamu bohong sama aku. Diam, Jen. Kepalaku mau pecah. Bentak Dito. Ia merasa sangat lelah. Kita harus pulang. Kita pikirkan caranya nanti. Pulang kemana? Sela Lala sambil menangis menggigil. Rumah udah dijual bunda. Besok kita diusir. Aku nggak mau jadi gelandangan. Yah, aku malu. Ibu Sinta batuk-batuk keras. Tubuh rentanya tidak kuat menahan dinginnya angin dan hujan. Ia memegang lengan Dito erat-erat, mencari sandaran. Dito, ibu dingin. Ibu lapar. Ayo kita naik taksi saja. Ibu tidak kuat kalau harus naik motor lagi. Dito merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya tertinggal di rumah, dan kalaupun ada, isinya nol besar karena semua kartu sudah diblokir. Ia menatap ibunya dengan rasa bersalah yang menusuk. Kita nggak punya uang buat taksi, Bu, kata Dito lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Apa?
Jenny melotot. Nggak punya uang sama sekali? Terus kita pulang naik apa? Jalan kaki ke Bekasi? Kamu gila ya? Kita masih punya motor Pak Ujang di parkiran umum. Jawab Dito pasrah. Motor butut itu. Jenny tertawa histeris. Tawa yang terdengar gila. Aku. Jenny? Naik motor tukang kebun hujan-hujanan? Kamu sadar nggak sih kamu itu siapa sekarang? Kamu itu pecundang. Dito. Pecundang. Pertengkaran mereka menjadi tontonan satpam gedung yang berdiri di balik pintu kaca lobi yang hangat. Satpam itu memberi isyarat tangan mengusir, menyuruh mereka menjauh dari area gedung agar tidak mengganggu pemandangan. Dengan langkah gontai, mereka berjalan menuju parkiran umum yang letaknya agak jauh di belakang gedung. Hujan semakin deras. Sepatu hak tinggi Jenny patah sebelah karena menginjak lubang trotoar. Ia menjerit frustrasi, melepas sepatunya, dan melemparnya ke jalanan. Ia berjalan telanjang kaki di atas aspal basah yang kotor. Harga dirinya sudah hancur lebur. Sesampainya di parkiran, Dito mencoba menyalakan motor Honda tua milik tukang kebunnya. Greng pet-pet mati. Dito mencoba lagi menendang starter kaki. Greng mati lagi. Motor tua itu mogok. Mungkin businya basah terkena hujan. Atau mungkin memang sudah waktunya menjadi rongsokan. Sama seperti nasib pengendara-pengendaranya. Sempurna. Teriak Jenny sambil menendang ban motor itu. Sempurna sekali hidupku bersamamu. Dito. Motor busuk ini aja nggak mau jalan sama kamu. Dito tidak menjawab. Ia terus mencoba menyalakan mesin sampai kakinya sakit. Namun mesin itu tetap diam. Keheningan yang menyakitkan terjadi di antara mereka. Hanya diisi suara hujan yang menghantam atap seng parkiran. Di saat itulah, realitas menghantam Jenny dengan kekuatan penuh. Ia melihat Dito yang basah kuyup, berjongkok di samping motor butut, dengan wajah putus asa. Ia melihat Ibu Sinta yang tua dan sakit-sakitan. Ia melihat Lala yang manja dan cengeng. Ini bukan masa depan yang ia bayangkan. Ia membayangkan hidup mewah di rumah besar Rina, belanja dengan kartu kredit Rina, dan dilayani pembantu. Ia menginginkan Dito karena fasilitas yang melekat pada pria itu, bukan karena Dito itu sendiri. Tanpa fasilitas Rina, Dito hanyalah seorang pria parubaya dengan perut mulai buncit, karir yang stagnan, dan tanggungan keluarga yang besar. Dito adalah investasi bodong. Aku pergi, kata Jenny tiba-tiba. Nadanya dingin dan datar. Dito mendongak. Pergi kemana? Hujan. Jen. Tunggu sebentar lagi. Nanti mesinnya nyala. Bukan pergi sebentar. Dito. Aku pergi dari hidup kamu. Kita putus. Selesai. Ujar Jenny tegas. Ia mengambil tasnya yang basah. Dito berdiri. Panik. Maksud kamu apa? Kamu nggak bisa tinggalin aku sekarang. Aku sudah korbankan semuanya buat kamu. Aku usir Rina demi kamu. Rumah tanggaku hancur demi kamu. Jenny menatap Dito dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi lagi. Itu masalah kamu, bukan masalah aku. Kamu yang bodoh mau aja disuruh-suruh. Aku pikir kamu pintar, bisa kuasai harta istri. Ternyata kamu cuma benalu yang gak tahu diri. Rina benar, kamu itu gak punya apa-apa tanpa dia. Kata-kata itu meluncur tajam dari mulut wanita yang kemarin memuji-muji Dito sebagai pria sejati. Jen, tapi aku cinta kamu. Dito mencoba meraih tangan Jenny. Jenny menepisnya kasar. Cinta? Cinta nggak bisa buat bayar tagihan. Dito, cinta nggak bisa buat beli tas Hermes. Sadar diri dong. Kamu sekarang miskin. Miskin banget. Kamu punya utang, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan jelas. Buat apa aku sama kamu? Aku masih muda, masih cantik. Aku bisa cari laki-laki lain yang jauh lebih kaya dan gak sebodoh kamu. Jenny, tante jahat banget. Teriak Lala. Ayah udah belain tante. Diam kamu anak kecil. Bentak Jenny pada Lala. Kamu juga sama aja. Manja, gak guna. Bisanya cuma minta duit. Minta sana sama bapakmu yang kere itu. Jenny mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi taksi online. Beruntung,
Ia masih punya saldo di dompet digital pribadinya sendiri, sesuatu yang tidak ia bagi dengan Dito. Tunggu, Jen. Jangan pergi. Tolong pinjami aku uang sedikit. Buat makan ibu dan Lala. Kami belum makan dari pagi. Dito membuang harga dirinya, mengemis pada wanita yang baru saja menghinanya. Jenny tertawa sinis. Pinjam? Kamu mau bayar pakai apa? Ginjal? Nggak usah mimpi. Urus diri kalian sendiri. Anggap saja ini pelajaran berharga buat kamu. Jangan selingkuh kalau nggak punya modal sendiri. Sebuah mobil hitam berhenti di depan parkiran. Itu taksi online pesanan Jenny. Tanpa menoleh lagi, Jenny berlari masuk ke dalam mobil yang nyaman dan kering itu. Pintu ditutup keras. Mobil itu melaju membelah genangan air, mencipratkan lumpur kotor ke celana Dito. Dito berdiri terpaku menatap lampu belakang mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan. Ia merasa separuh jiwanya ikut pergi, bukan karena cinta, tapi karena menyadari betapa sia-sianya pengorbanan yang ia lakukan. Ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan sekarang kerikil itu pun membuangnya. Ayah! Suara Lala terdengar gemetar. Aku takut. Dito berbalik menatap ibunya dan anaknya. Wajah mereka pucat pasi dan bibir mereka membiru kedinginan. Rasa lapar menggerogoti perut mereka. Rasa penyesalan menggerogoti hati mereka lebih parah lagi. Maafkan ayah, bisik Dito. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Ayah salah. Ayah bodoh. Ibu Sinta menangis sesenggukan. Rina. Ibu kangen Rina. Rina nggak pernah biarkan ibu kelaparan begini. Nama Rina disebut seperti mantra yang menyakitkan. Mereka baru sadar betapa berharganya kehadiran Rina selama ini. Rina yang selalu memastikan kulkas penuh. Rina yang selalu memastikan tagihan terbayar. Rina yang diam-diam bekerja keras sementara mereka bersantai menikmati hasilnya. Mereka telah mengkhianati malaikat pelindung mereka. Dan sekarang mereka harus menghadapi iblis kehidupan sendirian. Dito menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Ia tidak boleh mati di sini. Ayo kita dorong motornya. Kita cari bengkel pinggir jalan. Nanti ayah coba gadikan jam tangan ayah buat bayar bengkel dan beli makan. Mereka bertiga mendorong motor mogok itu menembus hujan deras. Dito mendorong setang. Lala dan Ibu Sinta berjalan tertatih di belakang. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Keluarga yang kemarin masih tinggal di istana, kini berjalan seperti pengemis di jalanan ibu kota. Setiap langkah terasa berat, seberat beban dosa dan penyesalan yang harus mereka pikul mulai hari ini. Dan ini baru permulaan dari penderitaan panjang yang menanti mereka. Besok, mereka harus mengemasi barang dari rumah mewah itu dan pindah entah kemana. Kehancuran total sudah di depan mata. 12 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari hamparan kebun teh yang hijau di kawasan Lembang, Bandung. Udara sejuk dan segar memenuhi paru-paru. Jauh berbeda dengan polusi Jakarta yang menyesakkan. Di sebuah villa bergaya minimalis modern yang menyatu dengan alam, Rina duduk di teras sambil menikmati secangkir teh chamomile. Ia mengenakan pakaian santai namun elegan. Wajahnya tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan setahun yang lalu. Tidak ada lagi kantung mata hitam akibat kurang tidur mengurus suami yang manja. Tidak ada lagi kerutan di dahi akibat stres memikirkan tagihan kartu kredit anak yang boros. Kulitnya bersih terawat. Matanya berbinar penuh ketenangan. Rina meletakkan cangkir tehnya dan mengambil tablet. Ia memeriksa grafik penjualan bisnis barunya. Setelah perceraian itu, Rina memutuskan untuk pindah. Ia menjual semua aset masa lalunya di Jakarta, meninggalkan kenangan buruk di sana. Dengan modal yang kuat dan otak bisnis yang cerdas, ia membuka usaha agrowisata dan kafe herbal di Bandung. Bisnis itu meledak. Konsep Healing with Nature yang ia tawarkan sangat diminati oleh orang-orang kota yang stres. Dalam 1 tahun, ia sudah balik modal dan meraup keuntungan 3 kali lipat dari gaji kerjanya dulu. Bu Rina, panggil asisten pribadinya. Sarah, seorang gadis muda yang cekatan. Ada undangan dari majalah Wira Usaha Wanita. Mereka ingin mewawancarai ibu sebagai Entrepreneur of the Year.
Dan ada proposal kerjasama dari investor Singapura yang masuk email. Rina tersenyum. Atur jadwal wawancaranya minggu depan. Sar. Untuk investor Singapura, tolong pelajari dulu profil perusahaannya. Nanti siang kita diskusikan. Baik, Bu. Oh ya, mobil baru Ibu sudah diantar dari showroom. Sudah diparkir di garasi depan. Terima kasih, Sarah. Rina bangkit berdiri dan berjalan ke halaman depan. Sebuah mobil SUV Eropa terbaru berwarna putih mutiara terparkir gagah. Ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri atas kerja keras tahun ini. Ia membelinya tunai. Tanpa kredit. Tanpa beban. Ia mengelus kap mesin mobil itu. Dulu, ia membelikan mobil untuk Dito. Tapi ia sendiri naik taksi online kemana-mana demi hemat. Betapa bodohnya ia dulu. Sekarang, ia memprioritaskan kebahagiaannya sendiri. Siang harinya, Rina pergi ke kota Bandung untuk rapat dengan vendor. Saat mobilnya berhenti di lampu merah di daerah pinggiran kota yang padat, pandangannya tidak sengaja tertangkap pada sebuah pemandangan di tepi jalan. Di depan sebuah ruko tua yang kusam, ada gerobak gorengan kecil. Di balik gerobak itu, seorang pria parubaya sedang menggoreng tempe dengan keringat bercucuran. Pakaiannya lusuh, kaos partai yang sudah pudar warnanya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, kulitnya terbakar matahari, dan rambutnya mulai memutih serta menipis. Itu Dito. Rina terpaku sejenak di balik kaca jendela mobilnya yang gelap. Ia nyaris tidak mengenali mantan suaminya itu. Dito terlihat kurus dan tidak terurus. Perut buncitnya hilang, digantikan tubuh ringkih yang lelah. Di sebelahnya, duduk seorang wanita tua di kursi plastik, sedang membungkus gorengan ke dalam kantong kertas. Itu Ibu Sinta. Mertuanya yang dulu selalu minta perawatan salon mahal, kini tangannya berminyak dan keriput, melayani pembeli dengan wajah masam. Tak jauh dari situ, seorang gadis remaja duduk di trotoar sambil memainkan ponsel retak. Ia menjaga kotak parkir liar. Itu Lala. Gadis yang dulu hanya mau memakai baju bermerek dan sekolah di sekolah internasional, kini menjadi tukang parkir dan penjaga gerobak. Penampilannya kucel, rambutnya diikat asal-asalan. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya ada kebosanan dan kepahitan hidup. Lampu lalu lintas masih merah, memberi Rina waktu untuk mengamati lebih lama. Ia melihat Dito berdebat dengan seorang pembeli soal kembalian uang Rp1.000. Pembeli itu memaki Dito, dan Dito hanya menunduk minta maaf. Dito yang dulu angkuh dan merasa paling berkuasa, kini tidak punya harga diri di hadapan uang receh. Rina teringat kabar yang ia dengar dari teman lamanya beberapa bulan lalu. Setelah diusir dari rumah mewah, mereka sempat tinggal di kontrakan sempit. Uang hasil gadai barang-barang habis dalam sebulan. Dito tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena usianya sudah tua dan tidak punya keahlian khusus selain menyuruh-nyuruh orang. Ijazahnya sudah tidak laku karena terlalu lama di zona nyaman. Lala terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Jenny, kabarnya sudah menikah lagi dengan duda kaya lain di luar pulau dan tidak pernah menghubungi mereka lagi. Sekarang, mereka bertahan hidup dengan berjualan gorengan di pinggir jalan. Hidup dari hari ke hari. Bertengkar soal uang receh. Tidur di petak sempit yang panas. Itu adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah perasaan aneh menyelimuti hati Rina. Bukan, itu bukan rasa kasihan. Rasa kasihan itu sudah mati saat mereka mengusirnya di malam hujan setahun lalu. Itu juga bukan rasa dendam. Dendamnya sudah lunas. Perasaan yang ia rasakan adalah ketidakpedulian. Ia merasa seperti melihat orang asing. Tidak ada lagi ikatan emosi. Lampu lalu lintas berubah hijau. Supir pribadi Rina mulai menjalankan mobil perlahan. "Bu, mau mampir beli gorengan?" tanya supirnya polos. Tidak tahu siapa penjual itu. Rina tersenyum tipis dan menggeleng. "Tidak usah, Pak. Gorengan di pinggir jalan tidak sehat. Jalan terus saja. Kita makan di restoran di depan." Mobil mewah Rina melaju pelan melewati gerobak Dito. Dito sempat mendongak, menatap mobil mewah itu dengan tatapan kagum bercampur iri.
Ia tidak tahu bahwa wanita di dalam mobil itu adalah mantan istrinya yang dulu ia sia-siakan. Ia kembali menunduk, membalik tempe di wajan panas yang memercikan minyak ke tangannya. Perih, tapi lebih perih hatinya. Rina bersandar kembali di jok kulit yang empuk. Ia menarik napas lega. Ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan menoleh ke belakang. Masa lalu itu sudah terkubur bersama kemiskinan mereka. Sore harinya, Rina berdiri di balkon vilanya, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Ia memegang gelas wine di tangannya. Ponselnya berdering. Telepon dari putranya, bukan anak kandung, tapi anak asuh yang ia biayai di panti asuhan yang kini ia kelola sebagai bentuk syukur. Bunda Rina, terima kasih kiriman bukunya. Aku juara 1 di sekolah. Suara ceria anak itu terdengar di ujung telepon. Selamat ya, Nak. Bunda bangga sama kamu. Terus belajar yang rajin, jawab Rina lembut. Hatinya hangat. Ia menyadari bahwa keluarga tidak selalu sedarah. Keluarga adalah mereka yang menghargai dan menyayangi kita dengan tulus. Rina menutup telepon. Ia menghirup udara malam yang mulai turun. Ia sendirian, tapi ia tidak kesepian. Ia memiliki kebebasan finansial, ketenangan batin, dan masa depan yang cerah. Karma telah bekerja dengan cara yang paling adil. Mereka yang serakah kehilangan segalanya, dan dia yang ikhlas mendapatkan lebih dari yang hilang. Rina mengangkat gelasnya ke arah langit. Untuk kehidupan baru, bisiknya pada angin. Dan untuk pelajaran bahwa wanita harus mandiri agar tidak bisa diinjak-injak. Ia menyesap minumannya sambil tersenyum. Senyum kemenangan yang abadi. Kisah sedihnya telah berakhir di bab sebelumnya. Mulai sekarang, buku kehidupannya hanya akan berisi halaman-halaman tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Dan di kejauhan sana, biarlah Dito dan keluarganya menikmati sisa hidup mereka dalam penyesalan yang tak berujung. Itu adalah hukuman yang paling pantas. Rina menutup pintu balkon, menutup tirai, dan menutup masa lalu selamanya. Ia siap tidur nyenyak malam ini, dan malam-malam seterusnya.